Banyak orang yang jalan hidup suksesnya menjadi lebih cepat setelah dia menemukan kata-kata mutiara, dan kata-kata mutiara itu diyakini dalam hidupnya. Kira-kira apa kata-kata mutiara yang mempengaruhi hidup Anda, yang membuat Anda menjadi sukses sampai titik sekarang, atau setidaknya ingin sukses di kemudian hari? Kalau saya, ada 5 kata-kata mutiara yang itu mempengaruhi hidup saya. Mudah-mudahan menginspirasi Anda. Apa 5 kata-kata mutiara itu? Simak video ini hingga tuntas, dan jangan lupa di-share kepada sahabat, saudara, teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di acara Jamil Azeni Live Inspiration. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang mudah-mudahan menginspirasi Anda, itu tentang jalan hidup orang, ya. Jalan hidup orang atau jalan sukses orang itu ternyata berbeda-beda. Ya, ada yang memang berguru dengan tokoh tertentu, ada yang kemudian dia melalui jalur akademik, ada yang melalui jalur magang di tempat yang memang dia pilih. Tetapi juga ada yang melalui jalur memahami quote-quote atau menjalankan hadis-hadis yang dia pahami, yang dia yakini gitu ya. Nah, salah satu yang membantu jalur sukses saya hingga pencapaian saya saat ini itu adalah salah satunya kata-kata mutiara yang sering saya baca gitu ya. Misalnya ini saya masih ingat ya. Ketika SD dulu ya, saya itu termotivasi gara-gara baca kata-kata mutiaranya Bung Karno ya. Di dalam buku pelajaran SD waktu itu ada kata mutiara Bung Karno yang berbunyi begini: gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang ya. Sebagai orang miskin yang tinggal di tengah hutan waktu itu ya, kalau malam kan sering lihat langit ada bintang-bintang, itu saya sering membayangkan, kalau seandainya saya punya cita-cita tinggi, saya bisa sampai langit tuh. Kalau toh jatuh ya di bintang-bintang masih tinggi, nggak akan jatuh ke bumi gitu. Dan itu ternyata sejalan juga dengan apa yang disampaikan bapak saya. Jadi bapak saya itu sering menyampaikan kepada kakak saya, kepada adik saya itu dengan kata-kata yang sampai sekarang masih saya ingat. Yaitu apa? Walaupun kita miskin harta, jangan pernah miskin cita-cita. Ya, itu keren banget menurut saya. Walaupun kita miskin harta, jangan pernah miskin cita-cita. Maka karena kata-kata mutiara dari Bung Karno dan ayah saya ini, maka sejak SD saya sudah membiasakan diri tuh. Kalau beli buku tulis, halaman depan selalu saya tulis, nama saya Jamil, cita-cita saya insinyur pertanian. Ya. Kenapa saya ingin jadi insinyur pertanian? Karena mungkin terpengaruh lingkungan pada waktu itu ya. Saya hidup di dekat perkebunan karet, PTP 10. Orang yang sangat disegani, orang yang sangat dihormati, orang yang sangat dimuliakan di situ adalah administratur kebun. Sering disebut Pak ADM gitu ya. Dan hampir semua ADM itu adalah insinyur pertanian. Maka saya kemudian ingin menjadi insinyur pertanian ya. Dan itu terus terbayang di dalam pikiran saya. Jadi walaupun dihina orang, dicaci maki orang gitu ya, saya terus ingin menjadi insinyur pertanian. Dan alhamdulillah atas izin Allah, impian saya itu terwujud ya. Saya menjadi alumni IPB yang bergelar insinyur pertanian terakhir, karena wisuda setelah saya itu gelarnya bukan insinyur pertanian tapi SP, sarjana pertanian gitu ya. Itu yang membantu saya bisa menjadi insinyur pertanian, yang mengingatkan saya bisa menjadi insinyur pertanian adalah kata-kata mutiara dari Bung Karno tadi. Gantungkan cita-citamu setinggi langit ya. Jadi kalau bermimpi itu yang tinggi, kalau toh jatuh itu di antara bintang-bintang. Dan quote dari bapak saya, walaupun kita miskin harta, jangan pernah miskin cita-cita. Nah, ketika saya kuliah di IPB pernah tuh ya, nilainya jatuh ya. Dulu waktu di SMA sering-sering kalau ulangan itu nilainya ya kalau nggak peringkat 1, peringkat 2. Ini waktu kuliah di IPB nilainya jatuh gitu. Saya stres dan kemudian pelariannya kemana? Saya ke toko buku ya. Dan ketika ke toko buku itu, saya membuka buku-buku motivasi waktu itu. Kalau nggak salah itu bukunya, seingat saya ya, berpikir dan berjiwa besar gitu. Dan begitu dibuka, itu ada kata-kata mutiara yang menyemangati saya. Dan itu membangkitkan saya. Kata-kata mutiara itu adalah, jika kamu berpikir bisa, pasti kamu bisa. Jadi sejak saat itu saya tumbuh lagi semangat untuk kemudian menuntaskan kuliah. Untuk kuliah sambil
berbisnis. Kenapa? Karena vessel kiriman orang tua saya nggak cukup untuk biaya hidup saya waktu itu. Dan kalau menghadapi rintangan, menghadapi hambatan, saya selalu ingat kata-kata mutiara ini. Jika kamu berpikir bisa, pasti kamu bisa. Kalau saya berpikir bisa menyelesaikan masalah ini, pasti bisa selesai masalah. Kalau dikasih ujian, soalnya susah, jika saya berpikir bisa, pasti saya bisa. Jadi itu saya tanamkan kuat di dalam mindset saya, di dalam pikiran saya. Dan itulah yang mengantarkan saya kemudian saya lulus dari Institut Pertanian IBB, ya, sebagai insinyur pertanian. Jika kamu berpikir bisa, pasti kamu bisa. Itu masih saya pakai sampai sekarang. Sebagaimana cita-cita itu masih saya pakai sampai sekarang. Jadi walaupun saya usianya sudah di atas 55 tahun, saya masih punya cita-cita, ya, yang terus bertumbuh berkembang. Kalau nanti tercapai, mungkin saya membuat cita-cita baru lagi. Itu konsisten saya lakukan. Begitu juga kalau ada hal yang kelihatannya sulit, maka kemudian jika saya berpikir bisa, pasti saya bisa. Kenapa? Karena Allah juga sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, kata-kata mutiara yang ketiga, ini yang juga saya dapatkan, ya, dan itu mendarah daging, dan itu mempengaruhi hidup saya. Apa kata-kata mutiaranya? Orang cerdas selalu memprioritaskan 3 pekerjaan yang memberikan pasif pahala. Wah, saya baru tahu tuh istilah pasif pahala. Apaan tuh pasif pahala? Pasif pahala itu adalah ketika kita sudah meninggal, ternyata kita masih dapat kiriman pahala. Karena boleh jadi ketika kita meninggal ditimbang amal baik dan amal buruknya itu, amal buruknya lebih berat, ya. Dan itu ternyata bisa berubah kalau apa? Kalau kita punya amal-amal yang itu bisa dikirim walaupun kita sudah meninggal. Ya, itu kebaikannya akan bertambah, kebaikannya bertambah, dan nanti begitu kemudian hari kiamat, di hari perhitungan, amal kebaikan kita lebih banyak dibandingkan amal keburukan. Dan apa 3 pekerjaan itu? Yang pertama adalah mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh. Maka urusan mendidik anak saya nggak main-main, ya. Dan ketika mendidik anak saya jarang outsource, ya. Saya tangani sendiri, ya. Kecuali kalau memang waktunya sekolah, ya. Tapi kalau yang homeschooling itu saya tangani sendiri. Kalau toh minta bantuan orang lain itu untuk menyempurnakan. Yang kedua itu apa? Mengajarkan ilmu. Maka saya menjadi inspirator sukses mulia. Itu karena salah satunya dorongan quote ini. Bahwa ketika saya meninggal, ingin pahalanya terus mengalir. Kenapa? Karena ilmu-ilmu yang saya peroleh, yang kemudian saya amalkan dan kemudian saya ajarkan. Dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Maka itulah yang mewarnai kehidupan saya. Gara-gara kata mutiara, orang cerdas selalu memprioritaskan 3 pekerjaan yang memberikan passive income. Dia. Dan ketika saya sedang istilahnya populer-populernya, ya, sering muncul di televisi, muncul di acara radio, ya, buku-buku saya bestseller, saya diundang keliling Indonesia bahkan keliling dunia, ya, jadi populer gitu. Tiba-tiba guru saya mengingatkan, ya, Jamil, ingat nyamuk mati karena tepuk tangan. Hati nuranimu bisa mati kalau kamu berharap tepuk tangan dari audien, tepuk tangan dari follower-followermu, tepuk tangan dari pengikut-pengikutmu. Maka itu mengubah lagi hidup saya. Saya tidak lagi mencari popularitas, ya. Itu bukan menjadi pertimbangan kalau saya tampil di berbagai tempat, bukan karena ingin popularitas, semata-mata karena ingin berbagi ilmu. Supaya apa? Supaya ketika saya meninggal nanti, ya, saya masih dapat kiriman pahala. Dan itu terus berlanjut, dan ya di usia yang sudah di atas 50 tahun pun saya ketemu kata mutiara baru yang itu mempengaruhi hidup saya juga, ya. Yaitu apa? Biayai gaya hidupmu dengan passive income. Semakin tua makin sadar, saya tidak ingin ketika tua itu nanti memberatkan putra-putri saya. Maka apa yang kemudian saya lakukan? Bagaimana supaya bisnis-bisnis yang kemudian Allah titipkan kepada saya itu saya kelola, supaya apa? Supaya itu menjadi passive income buat saya. Dan itulah yang membiayai gaya hidup saya. Jadi gaya hidup jangan dipenuhi dengan penghasilan rutin dari pekerjaan kita. Kalau hasil dari pekerjaan kita itu, ya itu untuk makan kebutuhan yang sederhana lah, ya. Tapi kalau kebutuhan pokok kita, kebutuhan besar kita itu seyogyanya dipengaruhi oleh passive income. Maka saat ini, ya, saya sedang terus membangun bisnis-bisnis yang kemudian bisa membiayai gaya hidup saya.
Sehingga kehidupan saya dibiayai dari passive income. Itulah 5 kata mutiara ya yang kemudian mewarnai kehidupan saya dari perjalanan hidup saya. Tentu ada kata-kata mutiara lain yang juga mempengaruhi, tapi setelah saya renungkan sepertinya 5 kata mutiara ini yang dominan mempengaruhi kehidupan saya saat ini. Boleh saya tahu apa kata-kata mutiara yang mempengaruhi hidup Anda saat ini? Boleh ditulis di komentar. Siapa tahu itu bisa menginspirasi orang-orang yang membaca komentar Anda, dan dengan ada orang terinspirasi itu, Anda juga dapat kiriman pasif pahala dari orang tersebut. Silakan ditulis ya, supaya saya juga bisa belajar dari kata mutiara yang itu mempengaruhi hidup Anda. Oke, semoga bisa bermanfaat dan mudah-mudahan ya, quote-quote atau kata mutiara ini juga menjadi salah satu jalur sukses kehidupan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.